pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, kakak pengasuh yakin dan sangat percaya bahwa adik-adik sehat dan juga aman. Ya adik-adik, kalaupun ada adik-adik yang sakit, kakak pengasuh doakan semoga cepat sembuh agar bisa mengikuti sekolah minggu online di minggu mendatang. Ya adik-adik, di hari ini kita akan mulai dengan sekolah minggu online kita bersama dengan kakak pengasuh nih dari Sekolah Tinggi Teologi GPI Papua Fakfa. Ya, bersama kakak Ebi di sini. Hai semuanya. Kakak Leli, halo kakak Leli. Halo kakak Leli. Kakak Olan. Halo Kak Olan. Hai Kak Olan. Dan juga kakak Lukse. Hai semua. Ya, halo kakak Lukse. Ya adik-adik, di pagi hari ini kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan secara bersama-sama. Dengan lagu apa kakak Leli? Hari ini kita akan angkat pujian apa? Hari ini kurasa bahagia. Ya, semuanya kita menyanyi secara bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak minta kakak Lukse untuk membawakan kita dalam doa pembukaan sekaligus dengan doa pembacaan kita. Kepada kakak Lukse dipersilakan. Ya, adik semua, kita akan berdoa pembukaan dan doa pembukaan ini juga sekaligus dengan doa pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik semua diharapkan tenang dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami berjumpa bersama-sama lewat sekolah minggu online di saat ini ya Tuhan. Bapak, kiranya kegiatan kami yang dalamnya akan ada evaluasi, Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di saat ini juga Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan sebagai firman yang hidup menerangi hati kami agar kami mengerti, memahami apa isi firman Tuhan dan kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi, pembacaan kita di hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Ya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan mengampuni engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Untuk meresponnya, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik semuanya. Ya, di pagi hari ini kita akan ada dalam evaluasi. Ya, kita akan membahas materi-materi yang telah diberikan oleh Bunda dan juga Pak Pengasuh selama bulan September dan juga bulan Oktober. Ya, untuk evaluasi materi yang pertama nih, dengan tema Saya Berharga di Mata Tuhan dengan Talenta yang Dimiliki. Ya, untuk soal yang pertama, kakak mau tanya nih tentang Raja Yosia. Menurut adik-adik, siapa sih Raja Yosia itu? Ya, kalau menurut kakak Leli, siapa sih Raja Yosia? Menurut kata Leli, Yosia adalah seorang raja. Dia raja di Israel dan dia mulai memerintah semenjak dia berumur 8 tahun. 8 tahun adalah umur yang sangat muda. Dan selain itu, dia juga merupakan seorang yang taat kepada Allah dan takut akan Allah. Ya, jadi itulah Raja Yosia adik-adik, sangat luar biasa. Ya. Adik-adik bisa bayangkan, mulai dari umur 8 tahun ia sudah bisa memimpin sebagai raja. Iya, Yosia ini mulai dari umur 8 tahun dia memiliki talenta yang sangat luar biasa dengan kepemimpinan. Dari cerita Raja Yosia yang telah kakak jelaskan, menurut adik-adik apa sih itu talenta? Kalau menurut kakak Lili, apa itu talenta? Baik, talenta seperti yang dari kita jelaskan sebelumnya, talenta itu merupakan suatu pemberian dari Allah, bakat, anugerah dari Allah yang diberikan kepada seorang manusia semenjak dia lahir. Seperti dengan Yosia yang dia memiliki talenta menjadi seorang pemimpin mulai dari umur 8 tahun. Kakak Lelis percaya bahwa adik-adik juga memiliki talenta, memiliki bakat yang adik-adik sendiri, dan adik-adik bisa menggunakannya sejak saat ini, sama seperti Raja Yosia. Iya, benar sekali, luar biasa sekali adik-adik. Raja Yosia ini dia memiliki talenta, dan kakak Lili dan kakak Ebi juga percaya adik-adik memiliki talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan. Baik, itu untuk soal nomor 1. Kita akan masuk di dalam soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah tentang kita sebagai manusia yang berharga di mata Allah. Baik, tadi adalah soal nomor 1. Dan sekarang kita akan masuk dalam soal nomor 2.
Di soal nomor 2, kakak akan bertanya dan memberikan penjelasan singkat terkait dengan kita sebagai seorang manusia. Manusia itu berharga di mata Allah. Karena kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Baik, karena manusia berharga di mata Allah, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sendiri merasa berharga di mata Allah atau tidak? Jika adik-adik merasa dan jawabannya ya, berikan alasannya, dan bila jawabannya tidak, berikan alasannya. Baik, dari kakak Ebi. Iya, sesuai dengan penjelasan yang telah diterangkan oleh Kakak Lili tentang manusia berharga di mata Tuhan karena manusia diciptakan oleh Allah sendiri dan juga sesuai dengan rupa dan gambar Allah itu sendiri. Kemudian pertanyaan dari Kakak Lili, menurut adik-adik apakah adik-adik juga merasa berharga di mata Tuhan? Kakak percaya dan kakak sangat yakin bahwa adik-adik merasa bahwa adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Itu pasti ya. Kita pasti merasa berharga di mata Tuhan. Karena apa? Kita diciptakan oleh Tuhan sendiri dan juga kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Kita juga bisa melihat contoh yang sangat konkret ketika adik-adik bisa ada sampai saat ini, kakak Ibu dan kakak Lili bisa ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan juga kata kita berharga begitu. Baik. Ya adik-adik, kita akan masuk kepada materi berikutnya dengan tema memanfaatkan waktu secara bijaksana. Iya adik-adik, kakak mau bertanya nih kepada adik-adik, menurut adik-adik apa sih itu waktu? Kalau menurut kakak Lili bagaimana? Waktu itu apa? Waktu adalah kesempatan saat yang diberikan Tuhan, dan waktu adalah sangat berharga sehingga harus digunakan sebaik-baik mungkin. Ya benar sekali adik-adik. Waktu adalah saat dimana sebuah proses atau keadaan itu berlangsung. Waktu juga berarti sebuah kesempatan atau juga sebuah peluang bagi kita. Dan waktu adalah hal atau bagian yang paling berharga yang diberikan Tuhan Allah kepada kita manusia. Iya, dari penjelasan tentang waktu, kakak Ebi dan kakak Lili mau bertanya nih, menurut adik-adik penggunaan waktu yang baik itu seperti apa? Iya adik-adik, penggunaan waktu yang baik menurut kakak dan juga kakak Lili yaitu ketika kita merasa waktu itu sangat berharga, waktu adalah kesempatan dan juga peluang, maka kita akan menggunakan waktu itu dengan baik. Kita akan memaknai setiap waktu dengan segala baik, kemudian kita akan meraih setiap kesempatan yang ada untuk kita belajar. Iya. Kemudian kita juga mengembangkan setiap talenta yang kita miliki dan juga kita akan menambah wawasan kita. Ya adik-adik, semua yang kita lakukan dalam hal ini semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, berikutnya kita akan masuk di subpokok bahasan selanjutnya dengan tema Rasul Paulus. Iya adik-adik, kakak Ibi dan juga kakak Lili percaya adik-adik pasti mengenal siapa ini Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat terkenal pada masanya. Ya, jadi di sini kakak Ibi dan kakak Lili mau bertanya nih untuk adik-adik, bagaimana cerita singkat tentang Rasul Paulus dalam kehidupannya sebelum ia menjadi seorang misionaris dan ketika ia sudah menjadi seorang misionaris. Ya, benar sekali adik-adik jawaban yang adik-adik berikan. Ya, kakak Lili, tolong kakak Lili menjelaskan kembali jawaban yang telah diberikan oleh adik-adik. Oke, adik-adik, Paulus ini sebelumnya dia bernama Saulus, dan dia adalah seorang Yahudi yang sangat anti dengan Yesus Kristus, sehingga dia menentang orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Dia tidak menyukai Injil. Nah, saat itu sebelum dia bertobat, dia mengejar orang-orang Kristen dan memenjarakan mereka. Tetapi setelah dia bertobat, dia kemudian menjadi pemberita Injil, dia menjadi misionaris yang sangat luar biasa. Ya, kita kenal pelayanannya sangat luas dan sangat baik. Iya adik-adik, itulah cerita singkat tentang Rasul Paulus yang awalnya dia menjadi seseorang yang sangat membenci
pengikut Kristus, dia memenjarakan mereka, kemudian bahkan sampai membunuh. Tetapi ketika Tuhan ingin memakai dia, Tuhan memilih dia, kemudian dia menjadi seorang misionaris yang luar biasa. Sampai pada hari ini kita sendiri tahu cerita tentang Rasul Paulus. Ya, baik adik-adik, bagian selanjutnya, evaluasi selanjutnya akan diberikan oleh Kakak Luksen dan juga Kak Paul. Ya, mari Kakak Olan dan juga Kakak Luksen. Halo, apa kabar? Hai, Kakak Lili. Terima kasih untuk Kakak Lili yang sudah melakukan soal evaluasi. Selanjutnya, untuk adik-adik kita akan ulangi soal evaluasi selanjutnya akan dibawakan oleh Kakak Olan dan juga Kakak Luksen. Oke adik-adik, kita akan lanjut dengan evaluasi selanjutnya. Dengar baik-baik ya, materi kali ini kita akan bahas tentang Sodom dan Gomora. Nah, dengar baik-baik soal evaluasinya. Pertama, apa yang adik-adik tahu tentang kisah Sodom dan Gomora dalam kisah Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9? Nah, di dalam pembacaan ini terdapat bahwa Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Menurut adik-adik, apa sih penyebab sehingga Allah memusnahkan Sodom dan Gomora? Apa sih penyebabnya? Menurut adik-adik, apa sih di rumah? Akan menjawab. Ya, menurut Kakak Luksen? Ya, saya yakin adik-adik sudah menjawab dengan sangat benar. Nah, adik-adik lihat pada jawaban adik-adik, karena Kakak Luksen akan memberikan kunci jawabannya. Nah, kemudian kunci jawaban ini tidak lari dari materi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak dan juga bunda-bunda pengasuh. Nah, apa ya kunci jawabannya? Kunci jawabannya adalah orang-orang Sodom dan Gomora melakukan dosa dan murtad kepada Allah, sehingga Allah marah dan menghukum mereka dengan api dan belerang. Oke, Itu dia benar jawabannya. sekali. Jadi yang dijawab oleh adik-adik di rumah, kemudian dijawab oleh Kakak Luksen di sini adalah jawaban yang benar. Oke, kita lanjut pada soal evaluasi yang kedua. Dengar baik-baik ya. Apa perilaku baik yang ditunjukkan oleh Lot sehingga ia diselamatkan oleh Allah? Menurut adik-adik apa ya? Apa perbedaannya? Iya, menurut Kakak Luksen? Ya, benar sekali. Jawaban yang diberikan adik-adik, Kakak Luksen yakin itu sangat benar. Nah, kunci jawabannya adalah karena Lot taat kepada Allah. Iya, benar sekali, karena Lot taat kepada Allah. Nah, itu adalah sub pembahasan tentang Sodom dan Gomora. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sub pembahasan selanjutnya, yaitu dengan fungsi gereja sebagai rumah doa. Dengar baik-baik ya adik-adik di rumah, tolong dengar baik-baik supaya bisa mengisi soal evaluasi dengan benar dan juga tepat. Dengar baik-baik ya. Pertama, ketika Yesus melihat orang-orang berjualan di bait Allah, Yesus menjadi sangat marah. Kemudian Yesus pun mengusir mereka. Karena bait Allah sangat kudus dan merupakan rumah doa. Dalam hal ini Yesus menunjukkan sikap menjaga bait Allah sebagai rumah doa. Pertanyaannya adalah, apa contoh sikap menjaga gedung gereja sebagai bait Allah? Menurut adik-adik, contohnya seperti apa? Apa ya? Contoh sikap menjaga gereja kita sebagai bait Allah. Apa sih sikap yang baik? Oke, kalau saya jawab ya, kalau saya berikan dia punya kunci jawaban. Oke, kunci jawabannya adalah di sini tuh ada 3 sikap yang harus adik-adik lakukan untuk menjaga gedung gereja kita yang sangat kudus. Pertama, Pertama tuh ada menjaga kebersihan gedung gereja. kedua, Tidak makan di dalam gedung gereja. ketiga. Dan yang ketiga, tidak membuat kegaduhan di dalam gedung gereja. Oke, jadi kita punya 3 kunci jawaban ya. Pertama, menjaga kebersihan gedung gereja. Kedua, tidak makan di dalam gedung gereja. Dan ketiga, tidak membuat kegaduhan di dalam gedung gereja. Oke, jadi jawabannya semuanya adalah benar. Kita lanjut pada sub pokok pembahasan selanjutnya, yaitu kita adalah gereja. Nah, untuk sub pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu kita adalah gereja. Ini pembacaannya terdapat di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Pasti adik-adik mesti ingat. Nah, kakak akan membacakan soalnya. Untuk itu adik-adik dengar dengan baik-baik, kemudian pahami supaya adik-adik bisa jawab dengan benar. Nah, soalnya adalah imamat am yang rajani adalah anak-anak Tuhan sebagai saksi bagi semua orang menuju jalan keselamatan. Nah, pertanyaannya adalah, apa contoh sikap sebagai imamat yang am yang rajani?
kira-kira apa sikap sebagai imamat am yang rajani? Gimana Kakak Olan? Contoh sikap sebagai imamat am yang rajani, pertama, saling mengasihi. 2, Saling mengampuni. 3, Rela berkorban. 4, Berani menyatakan kebenaran. 5, Memiliki iman yang teguh. 6. Menjadi saksi Kristus kepada siapa saja dan di mana saja. Benar sekali. Nah, itu jawabannya. Dan Kakak Luksen yakin cocok sekali dengan yang adik-adik jawab. Nah, adik-adik, sepokok bahasan yang baru adalah wujud hidup bergereja. Nah, adik-adik bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengar baik-baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Rasul Petrus adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki karunia menyembuhkan. Nah, karunia yang Rasul Petrus miliki merupakan bentuk dari kemurahan dan kebaikan Allah yang diberikan untuk melakukan tugas tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Nah, pertanyaannya, berdasarkan penjelasan tersebut, menurut adik-adik, apa itu karunia? Karunia itu seperti apa sih? Menurut adik-adik saja, karunia itu seperti apa? Silakan menjawab. Nah, Kakak Orang, gimana? Iya, benar yang dijawab oleh adik-adik, benar semua. Jadi, karunia adalah kebaikan dan kemurahan Allah dalam memberikan kemampuan dan tanggung jawab khusus kepada seseorang. Ya, itu soal dan jawaban yang pertama. Sekarang soal yang kedua atau soal yang terakhir. Ini sudah soal terakhir, soalnya gampang saja. Nah, soal yang kedua adalah dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 terdapat bermacam-macam karunia. Nah, sebutkan apa saja karunia-karunia tersebut dan jelaskan tujuan serta fungsi Allah memberikan karunia. Jadi pertama, adik-adik harus sebutkan apa saja karunia tersebut. Apa saja karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kemudian yang kedua, adik-adik harus menjelaskan kira-kira ini tujuannya apa? Tujuan dan fungsi Allah memberikan karunia itu seperti apa? Silakan menjawab. Ya, Kak Olan? Iya, baik. Jadi yang dijawab oleh adik-adik semuanya adalah benar. Yang dikatakan sebagai karunia, ada beberapa karunia dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, karunia iman. Keempat, karunia menyembuhkan. Kelima, karunia mengadakan mujizat. Keenam, karunia bernubuat. Ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Kedelapan, karunia berkata dengan bahasa roh. Kesembilan, karunia menafsir bahasa roh. Nah, di dalam bermacam-macam karunia yang tadi kita sudah sebutkan, adik-adik sudah sebutkan bahwa ada 9 karunia. Nah, karunia ini memiliki tujuan. Allah memberikan tujuan kepada setiap orang. Mengapa sih harus diberikan karunia? Yang pertama, tujuannya yaitu 1, membantu pelayanan para pengikut Kristus dan menggapai orang-orang yang hendak menjadi umat Allah. Yang kedua, untuk menguatkan jemaat lewat kehidupan yang penuh sukacita, damai, dan sejahtera, serta menolong dalam melakukan pekabaran Injil. Kemudian ada fungsinya juga. Fungsinya pertama, menjadi kekuatan rohani dalam melawan kuasa-kuasa jahat. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dan menguatkan dan membangun kerohanian jemaat. Oke adik-adik, kita sudah selesai evaluasi. Nah, sekarang kita akan memanggil kembali Kakak Ebi dan juga Kakak Ledi. Ayo Kakak Ledi, Ebi silakan bergabung. Hai. Hai, halo lagi. Iya adik-adik, kita sudah selesai dengan evaluasi materi-materi yang telah diberikan oleh Bunda dan juga kakak-kakak pengasuh. Saatnya kita akan ada dalam doa syafaat ya kakak-kakak. Iya, doa syafaat di saat ini akan dibawakan oleh kakak Olan. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengan evaluasi. Saatnya kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan Yesus telah menjaga kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas hidup hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah mengikuti evaluasi online yang dibawakan oleh Bunda dan Kakak Pengasuh dari STPGP Papua. Tuhan, di saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap kehidupan anak-anak Tuhan di jenjang remaja. Kami bermohon biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, dalam setiap tumbuh kembang mereka, dalam setiap bermain mereka, dalam setiap proses belajar mereka dimanapun mereka berada.
Kami bermohon kepada Allah Bapa, kiranya Engkau menjaga, memberkati, melindungi, memberikan mereka kesehatan yang baik, memberikan mereka berkat, perlindungan Tuhan berlaku atas setiap kehidupan mereka, Tuhan. Jauhkanlah mereka dari semua sakit penyakit, tantangan, mara bahaya sampai kepada maut, Tuhan. Peliharalah mereka secara khusus di tengah-tengah COVID-19, kiranya mereka semuanya ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang tua terkasih dari anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap mereka, mama dan bapa, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan dimanapun, apapun yang boleh mereka lakukan untuk mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan keluarga. Kami juga berdoa bagi ibu dan kakak pengasuh, biarlah Tuhan juga memberkati ibu dan kakak pengasuh dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh mereka lakukan. Biarlah kehidupan mereka terus menjadi berkat dan menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Oleh karena COVID, Tuhan, kami hanya bisa bersekolah minggu di rumah, sehingga kami terdapat jumpa bersama dengan teman-teman antara satu dengan yang lain. Kami bermohon kepada Allah Bapa, berkatilah setiap kehidupan kami, jaga pelihara setiap kehidupan kami, teman-teman kami semua, agar kami senantiasa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami ada maksud Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjaga, memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mengikuti evaluasi di hari ini. Kami akan mengakhiri setiap doa kami sebelum kami berpisah. Satu dengan yang lain, kami bermohon jaminan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dengan persekutuan Roh Allah yang suci kudus mau tinggal, menyertai, memelihara, menjaga dan melindungi semua orang yang telah kami doakan, semua orang yang menyayangi maupun yang membenci kami, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke adik-adik, demikianlah sekolah minggu online kita di pagi hari ini. Ya, kakak pengasuh mau mengingatkan adik-adik nih agar tetap selalu ingat untuk mencuci tangan dan juga menjaga jarak kemanapun adik-adik pergi. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, untuk selalu menggunakan masker kemanapun adik-adik pergi. Oke.